kita sudah ya membicarakan dua deret konvergen yang pertama ini ya, dan kita sudah membuktikannya ya dengan menggunakan Excel. Sekarang kita menuju fungsi yang lebih biasa dikenal yaitu cos X ya. Yang ini membawa ke deret konvergen ini ya. 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus minus seterusnya ya. Ini menarik ya, karena dia merupakan fungsi trigonometri ya, ternyata juga bisa didekati dengan deret power series ya. Tadi sudah fungsi E pangkat X, kemudian fungsi 1/1 min X, sekarang fungsi cos X pun bahkan bisa didekati dengan deret power series ya. Oke. Mungkin kita mendemonstrasikannya dengan Excel ya. Untuk power series itu ya kita buat seperti sebelumnya ya, N sama dengan 1 ya, terus kemudian kita bikin sampai 50 lah, atau mungkin tidak perlu banyak-banyak, 25 saja karena cos itu cepat konvergennya ya. 25. Oke. Kemudian kita supaya bisa bikin X-nya pangkat 2, 0, 2, 4 gitu ya. Ya, maka kita kasih bantuan ya. Ini dikalikan pangkat 0 dulu, berarti ini dikurangi 1 kali 2 ya. Ya, ini kita kopikan. Nah, ini adalah pangkatnya ya, kan X pangkat 0, X kuadrat, X pangkat 4, deretnya gitu kan, loncat dua-dua. X pangkat 6, X pangkat 8, X pangkat 10, dan seterusnya ya. Maka ya kita bisa bikin SN-nya sekarang plus minus ya, dibikin plus min gitu. Caranya dimulai plus dulu, ini dikurang min 1, bentar kan, biar plus min ya, min 1 pangkat 1 kurangi ini, pangkat 0 kan 1 ya, plus nanti pangkat min 1 min, pangkat 2 plus ya, ini bisa. Ini sudah plus min, kita cek ya. Ini ya kan, plus min sudah. Sekarang kita sempurnakan rumusnya. Sn itu belum ada X-nya ya, sekarang kita kasih di sini misalnya X sama dengan ya, kita kasih angka sembarang dulu ya, ini yang nanti kita gonta-ganti ya. Ya, Sn adalah ini plus min, kemudian dikalikan kita kalikan dengan X pangkat bantu 1 ini ya. X-nya ini kita kunci pangkat bantu 1 ya,
dibagi dengan faktorial ya. Faktorial dari bantu 1. Ya, kita kopikan. Ya, itu angkanya. Terus kalau jumlah ya mudah ya. Sub n sampai suku ke n. Kemudian ini kita jumlahkan dengan sebelahnya. Ya. Terus kita bikin kosinus ya. Nah, ini fx-nya adalah kosinus. Nah, ini ya, ini dalam radian sudah defaultnya Excel. Nah, ya sudah kita kunci. Ya. Kita kopikan. Kita kopikan ke sini. Ya. Sudah ya. Kita buat grafiknya. Nah, seperti biasanya. Insert. Nah, graph. Nah, ini namanya kita rubah ya datanya. Nah, edit namanya SN, kemudian tidak dengan B tapi dengan C ya. Nah, oke, ini SN ya. Kita letakkan di situ. Ya, coba biar menempati separuh saja. Ini sampai 25 saja cukup. Oke. Ya, nanti separuh untuk yang gabungan ya. Mungkin kita sedikit kecilkan. Ya, nanti sebelahnya. Saya rasa kalau kita copy cukup Kak. Kurang kecil sedikit ya. Mungkin kita kecilkan. Ya, biar cukup. Sedikit kita lebarkan. Oke, ini cuma penyajian aja. Coba kita copy. Nah, cukup ya. Pas kan? Oke. Kita hilangkan dulu. Kita kasih warna ya, seperti biasanya. Format data series. Warnanya kita bikin biru ya, saya senang warna ini jelas bedanya. Kemudian markernya juga kita bikin biru, maupun fillnya juga kita bikin biru. Oke. Hurufnya kita sesuaikan, warnanya juga biru. Ya, kemudian kita tebalkan. Hal yang sama ya kita lakukan ya, untuk SN-nya ya, sum-nya ini ya, jumlahnya. Kita edit dulu datanya.
namanya adalah jumlahnya ini D, ini A tetap benar, ini tidak C tapi ganti D ya. Gampang kan? Nah, oke, kita ganti warnanya merah semua. Ini sum. Nah, kita ganti lainnya warnanya menjadi merah. Markernya kita ganti juga merah biar bedanya jelas merah dan biru. Oke, sekarang ketiga grafik SN, SUM, dan FX kita satukan ya, kita kopikan saja yang dari sini ya, ini kita buat kolomnya kecil aja. Oke, ini kita tarik ya. Oke, ini SN-nya kita hilangkan karena nggak cocok lagi ya. Ini ada SN, ada SUM, dan sebagainya. Kita tambahkan datanya ya, add namanya adalah SN ini, kemudian SUM-nya, kemudian A-nya adalah ini, X-nya, kemudian Y-nya adalah SUM. Ya, oke. Kita bikin warnanya dulu. Format data series kita bikin merah, garisnya merah, markernya juga kita bikin merah semua. Ya, berarti ini sudah kita pindah ke sana ya. Kemudian kita bikin yang FX-nya. Nah, select data, add, namanya adalah FX, X-nya adalah ini, deret ke 1 sampai ke 25, kemudian Y-nya adalah FX ya. Nah, oke, oke. Kita bikin biar jelas. Format data series. Markernya nggak ada. Ya. Kemudian lainnya kita bikin hitam ya. Ya, agak tebal. Ya, biar beda. Oke, kita perhatikan ya. Ini adalah grafik-grafiknya ya. Dan nanti dia jumlahnya akan konvergen ke nilai Fx tadi adalah kosinus dari X. Kita bisa ganti-ganti X-nya ya. Misalnya kosinus 180 ya. Atau dalam radian sama dengan kosinus pi ya. Sama dengan pi. Nah. Ya, ini perhatikan SN-nya seperti ini. Nah, kemudian jumlahnya, jumlah satu suku tentu sama dengan 1. Jumlah 2 suku, suku pertama dan kedua, jumlahnya ini seterusnya akhirnya dia konvergen ke min 1 ya. Ya kan? Karena kosinus 180 min 1. Kita bisa cek lagi 60. 60 kosinusnya setengah ya. 60 itu pi per 3.
Nah, dia akan konvergen ke setengah akhirnya yang merah juga. Ini suku ke N-nya. Ya, tapi jumlahnya akan konvergen ke nilai setengah. Gitu ya. Kita yang tahu lagi 360 derajat atau 0 derajat ya sama dengan 2 kali pi radian. Nah, dia akan konvergen ke 0 ya. Meskipun agak lama konvergennya, ya setelah hampir suku ke-10 ya, lebih malahan. Suku ke-14 dia baru konvergen ya. Begitu ya, kita sudah mendemonstrasikan. Ini bahkan nilainya kita isi apapun ya, angka sembarang 35 gitu juga dia tapi aneh ya ini. Akan konvergen lagi di sana, tapi mungkin lama. Karena nilainya sudut itu kan cuma antara 0 sampai 2pi ya kan, satu putarannya. Kalau 35 itu juga sudah beberapa kali putarannya. Ya. Jadi ya kita bisa ngisikan berapa saja, tapi ingat sudutnya dalam radian ya. Misalnya berapa ya, 60 sudah, 30 sama dengan 180 per 6 ya, pi dibagi 6. Nah, dia akan konvergen ke setengah akar 3 ya, ini nilainya sama dengan 0,866025 itu adalah setengah akar 3 ya. Demikianlah ya, kita sudah membuat membuktikan ya deret konvergen yang ketiga ya, fungsi trigonometri, bahkan kita bisa membawanya ke dalam bentuk power series. Deret konvergen lain yang akan kita bahas adalah sin X ya. Sin X ya, itu kalau diekspansikan deretnya sama dengan ini ya, yaitu X min X pangkat 3 bagi 3 faktorial tambah X pangkat 5 bagi 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 bagi 7 faktorial dan seterusnya ya. Terusnya sini tentu plus X pangkat 9 per 9 faktorial ya. Ya, kalau yang cos tadi yang pangkatnya genap-genap, kalau yang sin itu yang pangkatnya ganjil gitu ya. Oke, ya kita akan coba demonstrasikan dengan Excel bahwa deret ini akan konvergen ke sin X, tentu dengan harga X sama dengan dalam radian ya. Oke, ya sama seperti sebelumnya, kita kasih nilai X berapa saja ya. Ya, misalnya kita kasih nilai sama dengan pi bagi 4 ya, 45 derajat lah. Sinnya nanti setengah akar 2, atau yang kita paham sin 30 ya, berarti kan setengah nanti, ada angkanya setengah ya. Oke, ini nanti ada N sama seperti tadi ya, enggak usah panjang-panjang, suku 1 sampai suku 25 saja ya, karena deret kosinus akan cepat konvergen ya. Sinus atau kosinus dia akan cepat konvergen. Ini kita perlu bantu satu, nanti X pangkat 1 sudah benar ya, terus X pangkat 2 X pangkat 1 terus pangkatnya tambah 1 terus 3 gitu ya, berarti sama dengan
2 kali ini dikurangi 1. X pangkat 1, 3, harusnya 135, benar ya. Terus sekarang Sn harus plus min gitu. Maka min 1 sama dengan min 1 pangkat, ya ini kurang 1 ya, pangkat 0 kan 1 ya, plus min gitu harusnya. Nah, udah benar pangkatnya, plus minnya. Sekarang Sn nya adalah X pangkat 1 dibagi 1 faktorial ya. Nanti yang sini X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, berarti ya, menggunakan ini ya, bantu 1 ini nanti X pangkat 5 faktorial, X pangkat 7 faktorial akan cocok dengan yang ini. Oke, plus minnya sudah benar ya, tinggal kita kalikan dengan X, kita kunci pangkat bantu dibagi faktorial dari bantu ini ya. Ya, kita kopikan saja. Ya, terus kemudian yang sini sum, gampang ini, sama dengan ini, kemudian dijumlahkan dengan sebelahnya ya. Jumlah 2 suku pertama sudah, dia ke setengah kan konvergennya, karena sin 30 setengah, udah benar ini. Terus fx-nya sama dengan sin sudutnya ya. Kita kunci. Nah, udah. Tinggal kita bikin grafiknya seperti biasanya. Ngapain? Insert. Nah, itu kita bawa ke situ. Ya, mungkin kurang kecil ya. Kita coba. Pas ya. Nanti sebelah kanannya ya pas lah. Oke, datanya kita rubah. Select data, edit. Nah, judulnya yang SN ini. Oke. Ya, kita ganti warnanya. Ya, kita ganti warna kesukaan kita, yaitu biru yang ya, terus marker
Fill-nya juga biru ya. Oke. Ini SN-nya kita tulis warna biru. Ya, oke. Batasnya sampai 25 saja. Tinggal kita copy. Ya. Kita edit. Yang kita edit ini bukan C tapi D ya. D. Ini D. Judulnya tentu bukan itu tapi sum. Jumlahnya oke. Oke, kita edit. Kita pilih warna merah. Ya, markernya juga warna merah. Ya, oke. Ini kita ganti warna merah sekalian. Ya, sudah. Kemudian kita copy. Ya. Oke. Sudah kan? Ini kita hilangkan, nggak cocok, ada judulnya SN. Kemudian kita tambahkan yang warna merah. Series name. SN itu sekarang jumlah. Mudah kan? Ya, kita blok saja sampai ke sini. Kemudian nah, kita blok sampai ke situ. Nah, oke. Oke, kita ganti warnanya. Lainnya merah. Markernya juga merah. Oke, kita tambahkan datanya. Select data. Kita tambahkan yang fx ya. X-nya itu, Y-nya adalah data series. Kita bikin warnanya hitam. Tebelnya 3. Terus markernya nggak ada. Y-nya oh tadi salah pilih ya. Nah, oke. Ya, itu adalah
Ya, kita bisa membuktikan jumlahnya dia akan konvergen ke setengah. Kalau ini kita ganti sin-nya 90 atau pi per 2 ya, 1 ya harusnya. Pi bagi 2. Ya, dia konvergen ke 1 ya. Misalnya sin 160, 90 tambah 60, 150. Artinya 90 ya ditambah 60 pi harusnya sama dengan sin 30 atau setengah. Pi 60 per 3 ya. Nah, dia akan konvergen ke nilai setengah ya. Tapi semakin besar X-nya semakin lama konvergennya. Ya misalnya pi per 2 ya lama tentunya. Ya, misalnya pi atau 360. Ya, konvergennya lebih lama ya. Sampai tidak tahu suku keberapa itu. 346 ya. Atau 0 ya ini sebenarnya. Ya, sepakat. Pangkat min 16 ya. Oke. Ya, begitu kira-kira. Ya, ini tadi misalnya yang menarik yang ini ya. Pi per 2 ditambah pi per 6 ya, berarti 60 nih, setengah akar 3. Sebentar, yang saya ganti yang mana ya, ini ya 90 ditambah 30 ya, kalau ya benar ini 90 ditambah 60 sama dengan 30 ya, dia konvergen ke setengah. Betul. Kalau ini ditambah 30 pi per 6 dia konvergen ke setengah akar 3 ya. Ya, atau 0,866 itu. Begitulah ya. Kita sudah mencoba menganalisa ya deret pangkat power series untuk fungsi sin X yang ini ya. Dan kita juga sudah membuktikan bahwa dia akan konvergen, deret ini konvergen ke fungsi sin X asal X dalam radian. Sudah dijelaskan sebelumnya ya bahwa power series ya menggunakan deret ya, ini namanya power series, deret pangkat mungkin ya. Ini sebagai polinomial ini ya, deret polinomial ini sebagai jawaban ya. Oke, kita akan mencoba mengaplikasikannya untuk soal-soal yang sederhana ya. Soal sederhana, misal soal ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan cara PD urdu 2 sebelumnya ya. D kuadrat Y, DE kuadrat ditambah 4Y sama dengan 0 ya. Ini adalah PD urdu 2 koefisien konstan, sebenarnya mudah dikerjakan dengan cara sebelumnya. Di sini saya cuma mau mendemonstrasikan karena power series ini lebih powerful dibandingkan cara analitik biasa. Dia bahkan bisa menyelesaikan soal-soal yang bisa diselesaikan dengan cara
persamaan karakteristik ya, PD ordo 2 non-homogen ya. Maka ya kita tinggal memasukkan turunannya ya, yang sebelah kanan ini berarti 2A2 tambah 3 kali 2A3 gitu kan, tambah 4 kali 3 A4, sorry ini X kuadrat, kemudian 5 kali 4 A5 X pangkat 3 ditambah gitu ya, 6 kali 5 A6 X pangkat 4 ya, kalau kita teruskan kita bisa mendapatkan, kita bisa menduga kan ini 7 kali 6 A7 X pangkat 5 ditambah 8 kali 7 A8 X pangkat 6 dan seterusnya ya. Kemudian kita tambah dengan turunan kali 4 kalikan turunan pertama, 4 dikalikan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 ditambah 4 X pangkat 4 tambah A5 X pangkat 5 tambah A6 X pangkat 6 dan seterusnya ya. Maka kalau kita kumpulkan yang X-nya sama ya, nggak ada X pangkat 0, ini X pangkat 1 dan seterusnya, yang pangkatnya sama, maka kita memperoleh 2A2 ditambah 4 A0, ini kan? Ditambah 3A kali 2 A3 ditambah 4A1 X ditambah 4 kali 3 A4 tambah 4A2 X kuadrat ditambah 5 kali 4 A5 ditambah 4A3 X pangkat 3 ya, terus ya, ditambah 6 kali 5 A6 ditambah A4 X pangkat 4 ditambah 7 kali 6 A7, kemudian yang sini 4A5 ya, 4A5 X pangkat 5 ya, ditambah 8 kali 7 A8 ditambah A6 X pangkat 6 dan seterusnya ya. Tentu X nggak mungkin sama dengan 0, maka yang kita nolkan adalah yang di dalam tanda kurung ini ya. Maka kita bisa memperoleh ya, 2A2 ditambah 4A0 sama dengan 0 ya. Atau A2 sama dengan min 4 A0 dibagi 2 ya. Ya kan? Kalau pindah ke sana jadi min 4 A0 bagi 2. Kemudian yang ada A2 A2-nya ini
4 kali 3 A4 tambah 4. Langsung saja ya. Nah, ini biar sedikit lebih cepat, yaitu bahwa A4 sama dengan 4A2 dibagi 4 kali, ya. Kalau kita masukkan ini, A2-nya sama dengan 4 kuadrat, 4 kali 4 atau 4 kuadrat, dibagi 4 kali 3 kali 2, ini min ya, karena min 4 kali 4 kan min 16, atau min 4 kuadrat. Kemudian ini 4 kuadrat, ini A0 ya. Kemudian kita A6 ya. A6 sama dengan, kita lihat yang 6 ini, 4 min 4. A4 dibagi 6 kali 5 A6. Ya betul ya. Salah. Ya sudah, nggak ada A6. Ya. Ya kan? A6 sama ini jadi min ya. Kalau kita ganti dengan A4 nilai sebelumnya sama dengan 4 pangkat 3, ya, min kali min jadi ada 6, 5, 4, 3, 2 ya. Ya, demikian juga saya rasa kita sudah tahu A8 ya, bisa menduga ya. Atau ini kita bisa menulisnya menjadi min apa ini? 2 pangkat 2 bagi 2 faktorial ya. A0 ya kan? Banyak ini sama dengan ini harusnya plus ya, karena A2-nya min 4, bentar. A4, ini mulai salah nih, ada yang salah nih pasti. A4 sama dengan min 4 A2, ini min, ini min, ininya nggak ada minnya ya. Oke, ini benar, jadinya yang sini min, ini terbalik min plusnya aja. Atau ini kita bisa menuliskannya dalam 2, benar, ini kita bisa menuliskannya dalam 2 pangkat 4 ya, dibagi 4 faktorial A0 ya. Ini kita bisa menuliskannya dalam min 2 pangkat 6, 6 faktorial dalam A0 semua. Kita bisa menduga nanti A8 sama dengan 2 pangkat 8 dibagi 8 faktorial A0 ya. A10 pasti 2 pangkat 10, sorry, plus minnya ini plus sekarang min ya. 2 pangkat 10, 10 faktorial ya. Maka kita sudah bisa mendefinisikan untuk koefisien dari X yang pangkatnya genap-genap ya.
Pangkat yang genap-genap tadi sudah kita nolkan koefisiennya, ya. Sekarang kita mengenolkan yang pangkat yang ganjil-ganjil, ya. Berarti yang ini, ya. Kita mulai dari 3 kali 2A3 sama dengan min 4A1. Ya, sehingga kita peroleh A3 sama dengan min 4 bagi 3 kali 2A1. Ya. Terus kemudian ya, kita lanjutkan untuk yang X pangkat 3, 5 kali 4. Atau langsung, kita bisa langsung, biar lebih cepat. Yaitu A5 sama dengan min 4 A3 dibagi 5 kali 4, ya, sama dengan min 4 jadi plus, ya. Min jadi plus 4, ini 5, 4, 3 gitu, ya. 2, ya, gitu kan. A1. Ini 4-nya jadi 4 kuadrat, ya. Oke, demikian juga kalau kita lanjutkan untuk A7, kita akan ketemu, ya, sama dengan min 4 A7 ini, ya, min 4 A5 bentar, ini kok 4 ini lupa 4 ya, yang ini mestinya 4A4. Nah, ini 4A4, ini juga 4A5, ini 4A6, ya. Berarti ini min 4A5 dibagi 7 kali 6 sama dengan min 4 pangkat H, ya, dibagi 7, 6, 5 gitu, ya. 4, 3, 2, A1. Atau ini kita bisa tulis, ya, sama dengan A3 sama dengan, ya, 2 pangkat 2 min bagi 3 faktor. Ini kita bisa menulis A5 sama dengan 2 pangkat 4 per 5 faktorial sama dengan A7 sama dengan 2 pangkat 6 bagi 6 per 7 faktorial. Ini min, ya. Dan kita bisa menduga di sini pasti A9 nanti sama dengan 2 pangkat 8 dibagi 9 faktorial. A11 sama dengan 2 pangkat 10 bagi 11 faktorial, ya.
Atau kita bisa menuliskannya sama dengan setengah dikalikan min ya. Min setengah 2 pangkat 3 gitu kan. 3 faktorial A1. Satunya lupa. A1. A1 ya. Oke. Ini sama dengan setengah 2 pangkat 5 bagi 5 faktorial. Ini A1. A1. Ini juga boleh sama dengan setengah 2 pangkat 7 dibagi 7 faktorial A. Ya. Ini sama dengan setengah min plusnya ini min ya. Yang ini sama dengan setengah, ini juga min ini ya. Karena ganti-ganti min plus ini setengah 2 pangkat 9, 9 faktorial A. Ini sama dengan min setengah 2 pangkat 11, 11 faktorial A1. Demikianlah kita sudah memperoleh koefisiennya ya, dan kita kembalikan ke sini, nanti kita akan ketemu Y-nya ya. Kita tahu bahwa power series jawabannya adalah ini ya, dengan A0, A1, A2 yang sudah kita cari sebelumnya ya. Ini untuk yang pangkat-pangkat ganjil. Ya. Kemudian yang sebelumnya ini adalah yang untuk pangkat-pangkat genap ya. Oke, maka kita ganti koefisiennya dengan fungsi-fungsi yang sudah kita cari ini ya. Mungkin kita bisa mengumpulkan yang pangkat genap dan mengumpulkan yang pangkat ganjil ya. Yaitu sama dengan A0 merah yang warna merah yang pangkat genap ya. A0 ditambah A2X kuadrat gitu kan, ditambah A4X pangkat 4 tambah A6X pangkat 6 tambah A8 ya, tadi sampai A8 kalau nggak salah, X pangkat 8 dan seterusnya. Kemudian ditambah A1X ditambah A3X pangkat 3 tambah A5X pangkat 5 tambah A7X pangkat 7 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa warna merah dulu, sama dengan A0 ditambah A2-nya kita ganti dengan min 4 A0 per 2 atau min ya, gitu. Min ini oke, kalian ini min 2 pangkat 2 per 2 faktorial gitu kan, X pangkat 2 ya,
Ya ini min 2 faktorial ya kan, kalikan A0 kalikan A0 nah, A0 X kuadrat, terus kemudian plus 2 pangkat 4 ya, 4 faktorial A0 X pangkat 4 4 kan itu 4 sama dengan 2 pangkat 4 4 faktorial A0 ya, ini yang A6 nya 2 pangkat 6 per 6 faktorial min 2 pangkat 6 per 6 faktorial A0 terus ditambah 2 pangkat 8 8 faktorial A0 ya, ini min plus begitu ya. Kemudian yang pangkatnya ganjil sama dengan A1 X terus yang A3-nya adalah sama dengan ini ya, setengah ini, setengah 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Min setengah 2 pangkat berapa tadi? Lupa. 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 per 3 faktorial A1 X pangkat 3. Betul kan? Ya, setengah 2 pangkat 3, 3 faktorial A1. Benar. Terus ditambah setengah ya, kalikan 2 pangkat 5 faktorial X pangkat 5 ya. Harus bolak-balik lihat benar ya, setengah 2 pangkat 5 faktorial itu A5 nya nah, A5 X pangkat 5 ditambah A7 X pangkat 7 kan gitu, sama dikurangi setengah 2 pangkat 7 faktorial X pangkat ya, dan seterusnya ya, mungkin tambah 1 suku lagi biar mantap, 2 pangkat 9 faktorial X pangkat 9 min plus. Atau kita bisa menyederhanakannya bentuknya sama dengan A0 gini ya, 1 dikurangi 2 ini kan X kuadrat ini ditambah 2 pangkat 4 X nah, sebenarnya bisa langsung ini, langsung begini. Terus kalau kita menuliskannya dalam ini 2x kuadrat ini. 2x nah, semua ini sebentar harus ditulis ulang.
A0 ini kurungnya ya. Terus 1 ditambah 2x ini kan kuadrat dibagi 2 faktor di min ya, sorry, plus min plus. Ya, terus yang ini ditambah 2x pangkat 4 faktorial. Terus yang ini sebelahnya ini x, ini mestinya x pangkat 6 ya. Ini x pangkat 8. 2x pangkat 6 faktorial, terus ditambah 2x pangkat 8 dibagi 8 faktorial, min, plus, dan seterusnya. Ya, sekarang yang warna yang biru, kita ganti dengan set A1 per 2 ya. A1 ditambah ya. Per 2, kalikan 2x kan, karena ini dibagi 2, kemudian dikurangi 2x pangkat 3 bagi 3 faktorial gitu, ditambah 2x pangkat 5 faktorial dikurangi 2x pangkat 7 faktorial tambah 2x pangkat 9 faktorial, ini min, plus, dan seterusnya. Ini adalah Y general solutionnya, sudah ketemu ya. Kita harus mencari deret fungsi elementer yang konvergen dengan deret kita ini. Untuk mencari fungsi elementer ya, di mana deret ini konvergen ya, kita harus melihat daftar ya, daftar dari fungsi-fungsi yang diperkenalkan sebelumnya ya. Dan ingat sebenarnya tidak hanya itu fungsinya, tapi untuk memahami prinsip-prinsip matematika ini, matematika rekayasa ini ya kita menggunakan deret yang itu saja ya. Kita lihat yang warna merah tadi adalah mirip dengan deret yang nomor 2 ini ya bentuknya. X kuadrat per 2 faktorial X pangkat 4 plus minus gitu ya. Kita lihat. Ya kan? 1 min sama kan? Hanya saja X-nya kita ganti dengan 2X ya. Kalau X-nya kita ganti dengan 2X, maka akan persis ini. Deret ini sama dengan deret cos deret Maclaurin untuk cos X ya. Oke, sehingga kita bisa menuliskan untuk yang merah itu sama dengan A0 cos 2X. Kemudian kita lihat yang warna biru, itu mirip dengan sin X ya kan? Ya, hanya saja X-nya kita ganti dengan 2X ya. Maka kita bisa ya,
dengan menambahkan A1 per 2 sinus 2X. Atau ya kita bisa menuliskan ya ini karena A1 per 2 ini konstanta, A0 ini juga konstanta, kita bisa nulis A cos 2X plus B sin 2X. Nah, ini adalah general solutionnya. Tentu kita bisa memverifikasi dengan menurunkan sekali, 2 kali, kemudian kita bandingkan dengan kita masukkan ke PD soal, nanti harus kalimat matematikanya yang diverifikasi itu merupakan kalimat matematika yang betul. Kalau kita mengerjakan dengan cara PD Urdu 2 ya, karena ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan PD Urdu 2 soalnya. Nah, soal ini kan kita bisa mengerjakannya dengan persamaan karakteristik ya. Ini. Nah, tentu kita akan mendapatkan jawaban yang sama, yaitu mungkin bahkan lebih cepat ya. Jadi power series itu dia lebih powerful, bisa mengerjakan banyak problem, tetapi tidak selalu lebih mudah ya.